Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita akan kembali lagi mendengarkan renungan, mendengarkan setiap daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang pasti dapat menguatkan dan juga kita terus maju dalam iman untuk supaya Tuhan, nama Tuhan Yesus yang disenangkan, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipuji dan diperbesarkan. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan memulai dan kita akan sertai dari dalam doa ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih buat kesempatan yang baru lagi. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami Bapa tertuang di dalam renungan hari ini. Dan berkati juga setiap orang-orang yang sudah menonton. Berkati juga mereka Tuhan dalam setiap kehidupannya, pekerjaannya, apa yang mereka lakukan, semua Tuhan buat berhasil. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebab Tuhanlah yang menolong dan menopang kehidupan kami, sehingga kami kuat dan makin kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, kita lanjut dari khotbah seri Wahyu, khotbah tentang akhir zaman ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang Wahyu, itu di akhir Alkitab, ayat di akhir Alkitab, di akhir dari perjanjian baru, itu membahas tentang akhir zaman ya Bapak Ibu. Yuk kita baca di Wahyu yang kelima. Bunyi perikopnya seperti ini. Kitab yang dimaterai dan anak domba. Jadi ada kitab yang dimaterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang ditulis ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu, dan itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta
Dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat, makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bapak Ibu, yang kita bahas eh, yang dapat membuka materai kitab. Kalau di negara Indonesia ya, kalau sudah termaterai berarti tidak sudah hak kewenangannya itu adalah si punya surat punya kuasa itu. Berarti yang punya kuasa itu yang dapat bisa membuka materai karena materai itu sangat kuat ya. Kalau di mata hukum di Indonesia itu sangat kuat. Jadi berbadan hukum tetap. Jadi kalau di ibaratnya kalau misalnya yang bisa membuka itu hanya orang yang berhak, yang benar-benar mempunyai otoritas, mempunyai kewenangan. Kalau tidak punya kewenangan, tidak mungkin dapat bisa membuka materai itu. Dan kitab gulungan itu termaterai. Ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu, yang bisa membuka hanya Yesus itu sendiri. Sekali lagi ya, yang bisa membuka kitab itu, gulungan kitab itu yang termaterai adalah Yesus Kristus sendiri, anak domba Allah. Ya, karena dia sudah mati di atas kayu salib dan dia bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka Yesus sendirilah yang berhak membuka kitab materai itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di surga ya kan, si sang penulis kitab ini, maka menangislah dengan aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak membuka gulungan kitab itu. Satu orang pun di muka bumi ini, di bumi dan di surga tidak ada yang layak ya, kecuali Yesus Kristus sendiri yang layak untuk membuka kitab gulungan kitab itu ya Bapak Ibu. Dan di ayat 11-nya, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Jadi sangat banyak sekali malaikat ya Bapak Ibu ya. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Yesus Kristus sendiri itu yang layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan, puji dan puji-pujian. Ya Bapak Ibu, jadi doa kita sekarang, doa orang kudus itu sudah naik ya ke atas surga, dan di sana betul-betul Tuhan simpan dengan rapih doa-doa orang kudus. Orang-orang yang benar-benar takut dan taat kepada Tuhan. Ya. Jadi di situ sudah dijelaskan sangat-sangat detail ya. Benar-benar doa kita itu seperti masing-masing memegang suatu kecapi dan satu cawan emas dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang kudus. Jadi itu doa kita ditampung di kirbat Allah. Pernah dengarkan? Doa kita ditampung di kirbat Allah, di cawan emas ya Bapak Ibu ya. Penuh dengan kemenyan ya. Jadi naik ke hadapan Tuhan menjadi dupa yang wangi, yang berbau harum, naik ke atas surga. Itulah doa-doa orang kudus. Sekarang simply aja ya. Sangat simpel sekali. Kita ketika kita hidup, kita setiap saatnya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, terus melakukan hal yang Tuhan inginkan. Tentunya ya, menjauhi dosa. Ya dosa-dosa apa saja ya banyak ya, sudah kita tidak bahas lagi ya, karena itu akan panjang. Dengan kita tidak berbuat dosa ya, dengan kita tidak mencemari pikiran, mencemari penglihatan, mencemari tingkah laku kita. Dan di situ setiap kita berdoa, Tuhan tampung di kirbatnya, di cawan emas. Ya, di cawan emas. Yuk sama-sama kita lebih lagi, concern lagi sama Tuhan, dekat lagi, intim lagi sama Tuhan setiap hari, setiap saatnya ya Bapak Ibu ya. Sebab waktunya memang sudah tidak lama lagi ya, sudah sangat-sangat tidak lama lagi itu Tuhan datang.
ataupun rapture dan sebagainya. Ya Bapak Ibu ya. Mau kapan lagi? Sekarang waktunya. Sekarang kita harus siap-siap berkemas, kencangkan ikat pinggang, memberitakan firman Tuhan, terus sering-sering menyembah Tuhan, berdoa, memuji, mempermulakan nama Tuhan, berbahasa roh, ya dari sehari ke sehari. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah lupakan kita. Nama kita pasti ada, ya di catatannya Tuhan. Tuhan pasti tidak akan pernah sedikit pun melupakan orang-orang kudusnya. Sekalipun kita jatuh, kita tidak mungkin tergeletak. Mungkin kita jatuh dalam berbagai macam percobaan, akhirnya dosa. Tetapi Tuhan, janji Tuhan, tidak akan pernah kita dibiarkan sampai tergeletak. Berarti sampai kesandung itu masih bisa berdiri lagi. Ya Bapak Ibu ya, kalau udah sempoyongan masih bisa sadar lagi, masih stabil lagi, masih Tuhan pegang lagi. Yuk bangun sama-sama hubungan sama Tuhan. Mumpung kita juga masih sehat Bapak Ibu ya. Bila tua nanti aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena di ref yang pertama, di bait yang pertama, hidup ini adalah kesempatan. Puji Tuhan kita sehat. Ya Bapak Ibu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Siapa yang sudah menjadi Kristen, siapa yang sudah percaya Yesus adalah juru selamat kita, kunci satu-satunya juru selamat kita. Dan kita menyanyikan lagu itu. Kita harus pakai Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekarang tidak mengenal usia. Ya Bapak Ibu ya. Kalau juga kita sudah memasuki era pandemik seperti ini, ya, new normal seperti ini, ya, itu kita juga harus sadar, karena virus itu tidak mengenal kita dewasa, kita muda, kita tua, kita anak-anak, siapapun bisa dia sikat habis. Bisa terjangkit yang namanya COVID itu. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Ya Bapak Ibu ya, sampai kapan ini selesainya kita tidak tahu. Dan dengan keadaan kata-kata dari new normal, ya Bapak Ibu ya, new normal. Kalau orang Kristen sudah harus tahu, sudah harus peka. Ada kata-kata itu. Ada kata new normal. Ya. Cari aja di khotbah-khotbah, bukan dari khotbah saya, dari khotbah-khotbah orang lain. Cari aja tentang akhir zaman. Mungkin dari tahun 2018, 2017 saya juga sudah pernah nonton, sudah pernah punya nonton khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang sebelumnya terdahulu. Kata-kata itu sudah ada muncul dari khotbah-khotbah mereka. Coba aja Bapak Ibu cari. Dan di situ siapa yang bermain, mereka sudah pernah bahas. Jadi tinggal saya balikin lagi aja lah ke Bapak Ibu. Kalau kata-kata itu muncul sekarang dan nyata kita alami. Sekali lagi ya. Nyata-nyata kita alami new normal ya, atau new world, dunia baru, tatanan hidup baru, normal baru. Itu jauh sebelum COVID, itu kata-kata itu sudah tercipta, sudah keluar, terucap dari sebagian pastor-pastor yang sudah membuat video khotbah tentang akhir zaman.
Di 2016 kalau nggak salah saya juga pernah menemukan 2016, 2017, 18 ya. Saya pernah menemukan, saya orangnya juga suka banget. Saya orangnya nggak terkungkung harus tonton saya, harus dengarkan saya, tidak. Cari lagi, gali lagi informasi. Oh bener nggak sih apa kata saya? Kalau memang misalnya sesuai dari 10 pendeta khotbah, minimal 8 itu sama yang saya ucapkan, itu berarti benar. Kita sepakat itu benar. Ya Bapak Ibu. Saya tidak fanatik orangnya. Silahkan nonton ya untuk memperlengkapi firman Allah. Mungkin saya ada kurang, ada yang belum pernah saya sampaikan. Nonton aja di khotbah-khotbah orang lain. Di situ ada kata new normal, new world order. Itu semua ada dan pembahasannya pun ada. Dan hari-hari ini 2021 ini dari 2020, 2021, awalnya dari 2019 itu dari negara di luar Indonesia, dan sampai saat ini kita mengalaminya. Ya Bapak Ibu ya, berarti benar-benar fix, sudah sangat-sangat tidak lama lagi. Kalaupun mereka sudah mengkhotbahkan, mereka pun bilang sama. Dari 2018 saya ingat, dari 2016 saya ingat, 15-16 mereka bilang waktu sudah tidak lama lagi. Plek itu tanda-tandanya ya. Dan kalaupun hari ini Tuhan belum datang, ini juga tanda-tandanya ya. Memperlengkapi semuanya sampai nanti fix rapture terjadi, beng aja. Manusia yang suci kudus hilang, tinggal pakaiannya saja. Itu harus terjadi. Itu harus terjadi ya Bapak Ibu ya. Saya harus lebih tekankan lagi ya. Khotbah-khotbah yang mereka pendeta-pendeta yang sebelum saya mereka khotbah itu benar adanya, dan itu kita sudah masuk di akhir zaman ya. Kalau khotbah saya yang lalu, Pak, sekarang kita situasinya ada di mana sih Pak setelah pandemik ini? Yes, akhir zaman. Kalau misalnya ada yang nanya, ini sekarang akhir zaman Pak? Benar akhir zaman. Ya, tetapi kan masuki itu harus ada tanda-tandanya. Contohnya kayak yang kemarin saya sudah ceritakan. Kita dari sini, saya dari Jakarta mau ke Bandung, saya harus tempuh yang namanya kalau jalan darat lewat tol, ada plangnya, misalnya dari sini ke Cikampek, misalnya 20 kilo, ada plangnya, ada tanda-tandanya, nggak langsung ke Bandung, plak. Saya harus dari sini, saya harus ke Cikampek dulu, dari Cikampek saya harus ke tol Cipularang, melewati itu dulu, baru Gunung Batu yang itu, ataupun kalau misalnya lewat Purwakarta harus lewat Purwakarta dulu baru saya sampai ke Bandung. Jadi nggak langsung saya mau ke Bandung sekarang dari Jakarta, tahu-tahu plek aja teleport 5 menit kemudian saya udah di Bandung. No, harus ada proses. Ataupun kita naik pesawat kecil ya, ataupun naik helikopter, tetap ada prosesnya. Kita harus ke hanggarnya dulu, minimal kita harus ke bandaranya dulu. Jadi ada step-stepnya, dan step-stepnya itulah sekarang ya, baru kita berjumpa muka dengan muka dengan mempelai Kristus, anak domba Allah itu. Nanti kita juga mau bahas juga tentang 5 garis bijaksana ya, yang terambil dari sana juga ada, terambil dari kitab Daniel, ada banyak semuanya. Saling memperlengkapi untuk kita supaya sama-sama mengerti maksud dan rencana Tuhan. Saya ulas juga ayat demi ayat agar semuanya kita mengerti. Memang jujur, wahyu itu sifatnya ada progresif, bisa berubah waktu ke waktu,
Tetapi yuk Wahyu 1 sampai ayat terakhir, perikop terakhir Wahyu 20 kalau nggak salah ya. Wahyu 22. Itu semua memang tulisannya sama. Tetapi maknanya bisa berubah-ubah. Bisa fluktuatif. Ya, bisa progresif. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk belajar dasar-dasarnya, pola-polanya, yang memang semua pendeta sudah pernah ajarkan juga. Saya mau ulangi lagi, biar sama-sama kita saling mengerti dan memperlengkapi diri untuk kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, agar kami dapat terus mengerti, lebih lagi mengerti. Sebab waktu kedatangan Tuhan sudah ujung kuku. Sangat tidak lama lagi. Kami tahu Tuhan, kami manusia biasa, kami lemah. Lagi-lagi kami harus jatuh di dalam dosa. Lagi-lagi kami manusia membangkang, tidak mendengarkan Engkau Tuhan, tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Ampuni kami ya Tuhan. Hidup kami belum sesempurna itu, belum semaksimal yang Tuhan inginkan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu mau benar-benar niat dari hati kami untuk menjadi anak Tuhan, anak kebanggaan Tuhan. Jangan biarkan kami direnggut sama si iblis. Jangan biarkan kami dihancurkan. Pemikiran kami diporak-porandakan sama si jahat. Tuhan, angkat kami kembali Tuhan, menuju jalur yang benar. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan. Tuhan pasti menolong kami, beracara menolong kami. Terus. Kuasa-Mu mengalir ke atas kehidupan kami dan juga pemirsa yang sudah menonton. Urapi mereka Tuhan. Kami memang manusia biasa, penuh dengan kekurangan. Tetapi kami mau diajar, dididik sama Tuhan. Dan bersama-sama untuk menjadi saling melengkapi dan menjadi sangat kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Dan berasa ucapan syukur kami terima berkat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.